warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Jadi sekarang kami kelompok 8 yang beranggotakan saya Muhammad Rafidi Desta, saya jurusan Ika Prasetyo dan rekan kami nanti di sini. Nah, kami sekarang lagi berada di zona integritas teman-teman. Tepatnya di Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara. Sekarang kami nanti akan melakukan mini riset wawancara di mana Mas? Di Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara dengan judul Analisis Sistem Informasi Manajemen Keuangan di Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara. Nah, jadi langsung saja kita saksikan sama-sama ya bagaimana sistem informasi di Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara itu berjalan dan apa sih yang digunakan dengan mereka, serta bagaimana kendala dan solusi dalam implementasinya. Oke, baik, sama-sama kita saksikan. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Negeri Medan, Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi. Saat ini kami ingin melakukan sedikit wawancara bersama Ibu mengenai sistem informasi. Di sisi lain kami juga melakukan mini riset ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yang dimana nantinya merujuk ke satu sistem informasi digunakan di satu instansi. Baik, langsung saja kita mulai wawancaranya Ibu. Sebelumnya boleh perkenalkan Ibu dengan Ibu siapa dengan jabatan Ibu di sini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik dari Unimed Fakultas Ekonomi yang mau berkunjung dalam hal wawancara ya untuk tugas di kampusnya ya. Nama saya Indah Gustina, Esos MSP. Jabatan saya di Balai Bahasa Sumatera Utara saat ini penelaahan teknis kebijakan. Tapi saya ditugaskan sebagai bendahara pengeluaran Balai Bahasa Sumatera Utara. Sudah berlangsung selama kurang lebih 4 tahun, hampir 4 tahun. Kalau lihat dari ini sih latar belakang pendidikan saya mungkin tidak akan mendukung sebagai bendahara kan, karena saya ini jurusan sospol sebenarnya, administrasi negara. Cuman karena dari awal saya diterima di Balai Bahasa ini kan tahun 2006 nih. 2006 kebanyakan saya itu awalnya di bagian barang milik negara. Terus 2 tahun atau setahun kemudian ke bagian keuangan, sampailah sekarang ini. Berarti Ibu sudah dari bisa dibilang tahun 2008 ya sudah di bagian kurang lebih itu keuangan, di pengelolaan keuangan. Di dalam Ibu selama menjadi bendahara pengeluaran di kantor Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara ini, apa ada sistem informasi atau aplikasi yang Ibu gunakan khususnya untuk di Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara ini yang digunakan? Ada. Kalau kita di Balai Bahasa ini kan dia kan UPT nih, UPT Kemendikbudristek. Jadi kalau sistem pengelolaan keuangannya kita juga merujuk ke pengelolaan keuangan yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan. Jadi kita menggunakan namanya aplikasi Sakti. SAKTI. Sistem akuntansi. Lupa pula, nanti kalian Google aja ya. Kalau boleh tahu nih Bu, kan tadi sudah menggunakan aplikasi Sakti. Nah, aplikasi Sakti ini cara kerjanya bagaimana? Aplikasi Sakti ini kerjanya online, jadi kita bisa menggunakan di mana aja gitu. Dia bisa dari web, bisa dari handphone juga bisa. Bisa dari handphone. Bisa. Yang penting kita itu sistem aplikasi akuntansi ini kan dia tuh menggunakan jaringan online. Jadi kapanpun kita mau input data atau mau untuk mencairkan uang gitu bisa aja. Tapi kan ada batas waktu-waktu ya untuk jam pelayanan dari KPPN-nya gitu. Itu dari mulai jam 8 sampai jam 3 sore aja. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, dalam implementasi Sakti Bu, itu kira-kira ada kendala saat implementasinya tidak Bu? Oh, pasti ada, namanya aplikasi ya, ya. Itu kan buatan manusia juga. Terkadang kami juga agak-agak mawas diri kami dengan aplikasi Sakti ini. Karena begitu kami ingin mencarikan uang gitu, tiba dia maintenance atau jaringannya entah crowded atau apa, nggak bisa diakses. Nah, seperti itu. Itu pernah terjadi.
selain tadi dalam pencarian uang seperti tanda dan maintenance, itu kira-kira ada kendala lain tidak Ibu? Sejauh ini sih sampai saat ini belum ada sih. Kalaupun memang dia ada maintenance gitu, memang nggak terlalu lama sih memakan waktunya. Kalau pada jam hari kerja ya, paling 2 jam, 1 jam gitulah kurang lebih. Oh, baik Ibu. Baik Ibu, untuk kendala tadi kan seperti tadi yang tiba-tiba maintenance, pemeliharaan jaringan. Selanjutnya kira-kira solusi dari kendala itu apa Ibu? Nggak ada, kami harus menunggu. Karena itu kan sistemnya online, kami nggak bisa memasukkan dokumen apapun gitu. Semua data dokumen melalui online gitu. Ya sudah, kita tunggulah pending gitu, mengerjakan pekerjaan yang lain lah berarti. Gitu. Cuman yang mungkin ada, kalau misalnya kita kayak mau masukkan apa tuh namanya GUP, ganti uang persediaan gitu kan, ya udahlah tahanlah dulu 1 jam, pending dulu 1 jam 2 jam gitu. Ya nggak terlalu ini, cuman kan kadang kita karena banyak kerjaan tahapan yang lain kan, jadi agak-agak tertunda lah yang satu itu kerjaannya gitu aja sih. Baik Ibu. Nah selanjutnya Ibu, kira-kira jika di masa yang akan datang itu ada sistem yang lebih baik lagi, kira-kira harapan Ibu sebagai salah satu divisi dari Bendahara Pengeluaran itu apa harapannya Ibu? Ya kalau kami sih maunya itu sistem sakti yang sekarang ini pun udah bagus, cuman ya ada juga sih kekurangannya dikit lah. Dia kan ini kan terintegrasi sistemnya tuh, jadi yang saya bekerja, saya nggak bisa sendiri bekerja, ada operator yang lain-lain yang harus mendukung pekerjaan saya nih supaya dia jadi uang lah intinya kan gitu. Jadi kalau kenapa ya kalau bisa sih satu aja gitu, jadi nggak usah banyak harus kesini dulu tahapannya gitu. Nah itu maunya itu, terus dia terintegrasinya. Misalnya gini nih, kalau kita pembayaran pajak gitu kan, ini contoh kasus ya, kita bikin billing gitu, itu bikin billingnya di aplikasi yang lain, namanya kayak internet banking gitu kan. Nah begitu kita sudah bayar, dia nggak langsung otomatis di Sakti ini, otomatis dia ini sudah kita bayar, enggak. Jadi kita harus input manual di Sakti itu gitu dia. Ya kalau maunya kita yang kayak kami ini, maunya ya langsung aja dia integrasi gitu ya kan, langsung connecting gitu, boleh kita bayar ini udah tetap langsung gitu maunya kita gitu sih. Berarti aplikasinya belum terkonek secara keseluruhan? Iya, ada juga ini kan aplikasi apa namanya tuh LKPP, itu kayak pengadaan barang dan jasa. Dan kan kita sekarang ini kalau belanja tuh namanya pakai e-katalog gitu ya kan, nanti kalian saya sendiri referensinya ya. Jadi ini belum terintegrasi juga ke Sakti. Jadi dia kayak masing-masing gitu aplikasinya. Kita beli barang, misalnya kan kursi kayak gini kita beli, kita masukin kita belanja melalui dari e-katalog namanya. Nah kita bayar di situ melalui aplikasi itu pembayarannya. Bendahara sudah eksekusi, cuman di Saktinya dia belum connecting nanti. Jadi kita harus input lagi di Saktinya bahwa ini udah kita belanjakan barangnya. Karena segala sesuatu yang udah kita belanjakan itu harus tercatat di Saktinya gitu. Jadi ini misalnya pagu untuk belanja kursi ini udah habis, udah nol gitu. Itu belum terintegrasi antara satu aplikasi ini dengan aplikasi si Sakti ini. Berarti lebih ke kompleksitas sistemnya Ibu. Oke. Selanjutnya Ibu, kira-kira sebagai Bendahara Pengeluaran, menurut Ibu peran dari Sakti ini itu ada apa saja Ibu? Selain tadi mengerti sistem keuangannya, lalu apa lagi? Kalau Sakti ini memang dirancang untuk itu, untuk pembayaran lah, menyelesaikan pembayaran atau data dukung dokumen yang lainnya. Sakti ini kan banyak deh, item-item itu banyak. Jadi kalau yang saya ranahnya di bendahara aja gitu. Saya nginput kwitansi, saya nginput kartu kredit. Nah itu ranah saya. Dan kalau yang lain, operator lain beda lagi. Jadi di Sakti itu banyak, ada komitmen, ada untuk pelaporannya, ada untuk pengadaan barang jasanya itu banyak. Jadi kalau yang saya itu cuma pegang bendaharanya doang. Berarti di Sakti ini nggak hanya untuk khusus bendahara? Oh tidak. Dia ada banyak operator di situ yang bekerja. Ada operator komitmen, namanya komitmen itu untuk pengadaan barang dan jasa lah, segala macam itulah, kontrak-kontrak. Nah ada satu lagi nanti yang untuk bagian pelaporannya, akuntansinya. Nah, ada satu lagi untuk penganggarannya gitu. Dia banyak dia. Jadi Sakti itu memang dia harusnya terintegrasi. Awalnya memang seperti itu. Cuman ya integrasinya masih keterkaitan antara operator ke operator gitu. Bukan dari sistemnya. Sistemnya itu memang ya kalau udah kita input baru terintegrasi dia gitu. Baru secara otomatis. Jadi kalau misalnya kami bekerjanya masih
ini kan dulu yang ini kan dulu, ya belum lah gitu. Jadi ya Ada lagi? masuk ini ke dalam apa kalian tugasnya? Masuk ya Pak. Jawabannya masuk ya? Masuk. Ya. Oke, syukurlah bahwa ini. Ada lagi? Jadi mungkin cukup, mungkin itu saja yang bisa kami tanya-tanya dengan Ibu. Oke. Sistem wawancara bagaimana. Kami mengucapkan terima kasih atas ketersediaan waktunya. Sama-sama bisa membantu adik-adik juga ya kan. Terima kasih Bu, mungkin kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, sekian video mini riset kami di Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara. Kami ucapkan terima kasih. Dan mohon maaf jika ada salah kata dan informasi yang kurang jelas. Kami dari kelompok 8 mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.